Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ani Suhartini, Kepala SD Negeri 1 Bagu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bagu, tak lupa Bapak Yayang Eka Prasetya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, pada PGB atau pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak, Pak Yayang Eka Prasetya sudah merumuskan visi sebagai guru penggerak. Namun, untuk mengembangkan hal itu, Pak Yayang perlu bersama-sama dengan warga sekolah membuat atau merumuskan visi bersama kelompok ya. Nah, selain itu, nanti Pak Yayang akan memfasilitasi Bapak Ibu berdiskusi bersama-sama akan menghasilkan suatu visi yang nanti bisa untuk referensi. Memang ini masih belajar, tapi dengan harapan hari ini nanti bisa diterapkan di masa yang akan datang. Dengan acara ini nanti dapat terwujud atau tercipta sebuah visi yang bermanfaat, sebuah visi yang kiranya nanti bisa kita terapkan bersama demi kemajuan SD Negeri 1 Bagu. Untuk perkenalan, karena semuanya sudah kenal, langsung ke slide kedua nih Bapak Ibu. Sebelum kita menginjak ke visi, di mana yang sedikit yang sudah saya pelajari di sini adalah pendidikan itu apa? Karena menurut Ki Hajar Dewantara di sini membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi pengajaran itu adalah salah satu yang ada di dalam pendidikan. Kemudian pengajaran kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kenapa saya tebalkan? Karena selama saya belum mengikuti program guru penggerak, saya itu selalu berekspektasi kalau murid saya itu harus seperti ini, harus menjadi seorang yang A, harus menjadi seorang yang B. Padahal hal yang demikian itu tidak diperbolehkan. Karena bagaimanapun juga secara alami atau kodratnya, anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Mungkin anak kita ada yang pandai di bidang akademik, ada yang kurang di bidang akademik, tetapi memiliki kemampuan lain, sebagai contoh mungkin pintar olahraga dan sebagainya. Jadi kita harus mendorong anak kita sesuai dengan kodratnya, tidak boleh kita paksakan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam masyarakat maupun baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk anak itu sendiri, yang akhirnya nanti anak itu akan terjun di masyarakat. Modal dari pendidikan akan mereka bawa di kehidupan masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita membahas ke visi, di sini ada istilah merunaka. Kemudian kita wakil sekolah ini yakin untuk sampai di poin 6 kita dan wakil sekolah ini paham bahwa ini apa yang ada di benak Bapak Ibu guru semuanya. Kita mulai dari yang poin 1. Jika mungkin Bapak Ibu sedikit ada ganjalan, ini maksudnya bagaimana? Di sini saya tampilkan. Sebenarnya intinya tadi adalah mengarah ke pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inti dari itu tadi semua mengarah ke sini. Saya kembalikan ke sini ke slide-nya. Jadi biar lebih termudah, kita urut dari yang nomor 1 dulu. Di sini saya akan memberikan kertas tinggi nol. Bapak dan Ibu tinggal menuliskan nomornya, kemudian isiannya. Sebagai contoh, semisal nomor 1,
kita memimpikan murid-murid yang semisal nanti ada yang saya memimpikan murid-murid yang religius. Oke, berarti nomor 1 lanjutkan tulis religius. Kemudian kita ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, nah, ini saya berikan sticky note warna hijau untuk jawaban yang nomor 2. Yang nomor 5 warna pink ya. Ini kita bersama-sama akan menyimpulkan untuk kesimpulan dari kalimat tumpang, yaitu murid yang kita impikan. Kita memimpikan murid-murid yang di sini ada 5 jawaban. Dari jawaban tersebut ada yang pertama, yaitu berakhlak mulia, kemudian pantang menyerah. Jawaban yang kedua, mempunyai anak didik yang mempunyai tata krama dan rasa sopan, hormat dan beretika. Di sini berkarakter. Ternyata Bapak Ibu guru memimpikan murid yang berkarakter, kemudian mempunyai motivasi yang tinggi, kreatif, disiplin, dan mandiri. Untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu di sekolah kita. Nah, di sekolah kita ini kita mengutamakan apa toh? Nah, di sini ada jawaban pendidikan karakter. Jelas sesuai sekali dengan kurikulum yang sekarang ini, kurikulum Merdeka, di mana ada 6 profil pelajar Pancasila. Mengutamakan karakter. Poin 4, sadar akan tanggung jawab dirinya sendiri. Kemudian di sini lagi mereka mempunyai kelebihan yang berbeda. Kemudian untuk yang poin kelima, di sini melaksanakan pembelajaran. Kita warga sekolah ini yakin untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan anak didik kita. Bisa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu. Pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada lagi yakin untuk bertanggung jawab sebagai warga sekolah. Jadi mereka meyakini mereka sebagai warga sekolah. Jadi di situ ada tanggung jawab dan hak mereka karena mereka sebagai warga sekolah. Nah, sesuai kurikulum yang merdeka. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Untuk poin 6 atau yang terakhir dari kalimat tumpang adalah kita dengar dari sekolah ini paham bahwa merdeka belajar langkah yang tepat untuk menuntun dan membimbing siswa. Jadi sekolah itu untuk menuntun dan membimbing siswa. Jadi Bapak Ibu dari 6 poin ini kesimpulannya seperti yang ada di slide. Yang pertama yaitu murid yang kita impikan mempunyai murid yang berkarakter, kemudian mempunyai motivasi yang tinggi, kreatif, disiplin, dan mandiri. Kemudian yang kedua yaitu
mempunyai karakter, kemudian kemampuan yang berbeda-beda, mereka mempunyai motivasi dan berkarakter positif. Jadi kita harus mampu memfasilitasi itu semua. Kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, sama juga berkarakter dan mengutamakan kepentingan peserta. Untuk yang kelima yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sebagai warga, mereka meyakini bahwa mereka sebagai warga sekolah, sehingga mereka akan menggali potensi dan bakat mereka. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan juga. Dan yang terakhir yaitu kita meyakini bahwa guru itu menuntun, membimbing siswa, kemudian setelah itu menjaga nama baik. Kemudian itu untuk kesimpulan dari kalimat rombang kita. Lanjut, berdasarkan kesimpulan tadi Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan visi SD Negeri 1 Bagul. Ini adalah visi SD Negeri 1 Bagul tahun pelajaran 2023-2024, di mana visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, terampil, dan berbudaya. Ini visi SDN 1 Bagul yang tahun sekarang ini. Berdasarkan kalimat rumpang kesimpulan tadi, kira-kira sudah sesuai apa belum Bapak Ibu? Atau mungkin bisa kita tambah? Ini kesimpulan kalimat rumpangnya dengan visi SDN 1 Bagul. Jadi kalau kiranya perlu kita tambahi, tidak masalah, kita tambahkan. Jadi bisa untuk evaluasi visi SD 1 Bagul, karena visi itu fleksibel Bapak Ibu, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Ini menjadi visinya. Mungkin saya beri waktu 2 menit untuk kiranya kita tambahi atau ini sudah cocok Pak, tidak masalah. Karena visinya ini nanti kedepannya dijabarkan lagi menjadi misi, tujuan dan sebagainya. Kalau untuk hari ini kita fokus di visi dulu. Karakter. Jadi kalau di sesuai dengan visi kita, biasanya bisa membantu ini kan mungkin ya masukan saya bisa ditambah tentang karakter. Berkarakter mungkin bisa ditambah berkarakter apa lah intinya. Berkarakter. Di sini sudah beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, terampil dan budaya. Mungkin bisa bersama berkarakter apa? Bisa Pak. Itu aja, terima kasih. Mungkin dari apakah visi SD 1 Bagul sudah selaras? Nah ini yang kita bahas ya. Kalau belum, berarti tadi yang masukan dari Pak Wiwi bisa dituliskan di slide yang selanjutnya. Yang pertama yang akan ditambahkan adalah karakter, berkarakter positif, ya, berkarakter positif. Karena ada karakter yang negatif, ya, jadi kita bisa positif, berkarakter positif. Mungkin untuk berkarakternya di depan, Bu. Setelah beriman, bertakwa, Ibu. Setelah bertakwa, berkarakter positif, koma, nah sudah tambah panjang. Visi ini contoh nih, diantaranya guru masuk tepat waktu, yang mencerminkan visi. Kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan dan berpusat pada murid. Selanjutnya orang tua mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan. Nah ini adalah contoh kecil dari sikap yang mencerminkan untuk pencapaian sebuah visi. Nah di sini sikap yang mencerminkan visi sekolah. Di situ ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada murid. Sikap yang seharusnya itu yang bagaimana untuk mewujudkan visi yang sudah kita bentuk tadi.
akan saya berikan sticky note ya. Nanti panjenengan nulis mungkin 3 kalimat atau berapa kalimat yang nanti Bapak Ibu guru menuliskan sifat guru dan sifat muridnya. Kemudian minta tolong untuk Ibu Ani nanti menuliskan di yang kepala sekolah yang mencerminkan untuk pencapaian ataupun menuju visi yang kita impikan tadi. Baik, Bapak Ibu, di sini sudah ada jawaban mengenai sikap yang mencerminkan visi yang sudah kita sepakati tadi. Yang pertama yaitu dari sikap selaku kepala sekolah di sini dari Ibu Ani, yaitu menjadikan visi itu terlaksana. Yang pertama di sini adanya kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Kolaborasi antara, ya ditulis Ibu, kolaborasi antara kepala sekolah dan guru. Kemudian masih ada lagi, yaitu kepala sekolah menjadi contoh atau teladan bagi guru dan murid. Itu 2 sikap yang sudah Ibu tulis di sini ya. Kemudian bawahnya di sini adalah karakter ataupun anak, panutan anak-anak menjadi role model. Kemudian seperti datang tepat waktu, datang tepat waktu, kemudian dapat merangkul peserta didik dengan baik. Di sini mungkin maksud merangkul adalah bisa menjadi teman ataupun keluarga. Guru menjadi keluarga, guru menjadi teman atau keluarga untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak itu dengan guru lebih dekat dan tidak takut. Dalam arti takutnya gini ya, tidak takut untuk berbicara kepada kita, tidak takut untuk mengungkapkan sesuatu kepada kita. Bukan berarti tidak takut itu tidak hormat, bukan ya. Kemudian untuk yang guru yaitu mampu mengidentifikasi kemampuan setiap siswa. Guru mampu mengidentifikasi kemampuan murid-muridnya. Kemudian ramah dan menyenangkan. Nah, di sini biasa jadi guru favorit ini. Ramah dan menyenangkan. Ramah dan menyenangkan. Bahasa kerennya friendly lah, menyenangkan. Iya, jangan ditulis friendly Ibu. Nanti kalau salah ketik gaya nanti. Ramah dan menyenangkan. Kemudian masih ada lagi, yaitu guru memulai pembelajaran dengan berdoa. Maksudnya di sini adalah guru selalu menanamkan nilai-nilai religius. Guru menanamkan nilai-nilai religius. Itu untuk guru. Kemudian untuk yang muridnya, di sini ada banyak. Salah satunya adalah siswa yang aktif dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Sudah Bu? Kemudian siswa yang bertutur kata sopan, berperilaku baik. Nah, ini berarti siswa yang memiliki karakter positif. Sudah sangat sesuai tentunya. Kemudian lagi, nah ini juga ada karakter juga, anak belajar mandiri. Berarti anak mandiri. Kemudian yang terakhir sama, yaitu anak kita ajari sopan santun. Berarti anak yang
berkarakter positif juga. Nah, itu adalah sikap yang mencerminkan visi dari SD yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian, nah, ini inisiatif atau prakarsa perubahan. Ini nampaknya bagian akhir-akhir nih. Inisiatif atau prakarsa perubahan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dan selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret atau langkah nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Kemudian yang kelima, bagaimana dengan rancangan waktunya? Di sini saya akan membagikan juga untuk Bapak Ibu isi ya. Sebuah kalimat ya, yang itu ketika Bapak Ibu membacanya itu menjadi lebih bersemangat. Jadi dari 5 pertanyaan ini Bapak Ibu cukup menjawab dalam 1 kalimat yang bisa merangkum ini semua. Kecuali yang nomor 5 mungkin nanti perlu tidak lanjut lebih dalam lagi nomor 5. Nomor 1, 2, 3, 4. Sebagai contoh seperti ini, kalau saya misalnya mewujudkan karakter mandiri ini yang sudah saya lakukan, yaitu mewujudkan karakter mandiri anak dengan cara bernyanyi bersama bahasa Inggris. Karena anak itu takut melakukan sesuatu yang mereka itu rasa kurang mampu. Jadi saya ingin menghapus itu. Yang penting belajar dan harus berani ataupun harus mandiri untuk mencoba hal yang baru. Karena mereka itu berani kalau menguasai. Kalau nggak menguasai mereka tidak berani. Ngoten Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menjadi pendidik yang menanamkan nilai-nilai positif dan kearifan lokal melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini spesial yang ulang tahun ini. Yang kedua, menjadi pendidik yang mampu menginspirasi murid-muridnya melalui pembelajaran yang inovatif. Nah, ini memang kalau guru muda memang harus inovatif ya. Dan nomor 3, mengajak semua warga sekolah untuk mensosialisasikan visi. Nah, di sini berarti mensosialisasikan semua visi SD kepada komite dan masyarakat melalui pertemuan rutin. Untuk prakarsa perubahan ada 3, yaitu menjadi pendidik yang menanamkan nilai positif dan kearifan lokal melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini sangat sesuai dengan Ki Hajar Dewantara juga. Kemudian yang kedua, menjadi pendidik yang mampu menginspirasi peserta didik, melalui dia untuk berinovatif melalui menjadi pendidik yang mampu menginspirasi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Intinya pembelajaran yang menarik, inovatif, masyarakat
mengenai visi sekolah melalui pertemuan rutin. Jadi mungkin 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau di awal tahun kita menyampaikan visi SD kita. Jadi masyarakat menjadi tahu. Maka ya Bapak Ibu, mungkin itu saja karena yang kesimpulan sudah direkap di atas tadi, masing-masing set ada kesimpulannya. Mungkin itu saja dari kesepakatan kita untuk menyampaikan persepsi mengenai visi, kemudian harapan kita, kemudian prakarsa perubahannya seperti apa. Jika dalam penyampaiannya tadi saya ada ucapan ataupun perbuatan yang kiranya kurang mengenakan hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena calon guru penggerak itu memang diharapkan nanti sebagai agen perubahan ya Bapak Ibu. Awalnya mungkin saat ini Bapak Yayan dulu di sini calon guru penggeraknya. Nah, Bapak Yayan nanti diharapkan bisa sharing ilmunya itu ke Bapak Ibu guru semua. Nah, diharapkan nanti bisa bergerak bersama. Ya, karena agen perubahan tadi tentunya Pak Yayan juga akan melakukan sesuatu sebagai prakarsa perubahan di sekolah ini. Entah nanti Pak Yayan bisa membuat program-program yang baru dengan berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru, dengan masyarakat. Itu sangat penting karena sekarang memang diharapkan orang tua murid itu mendampingi anaknya. Nah, tadi kan ada ya di Pak Yayan di sekolah sini, tapi di kesimpulan ya. Tadi orang tua mendampingi muridnya. Memang saat ini diharapkan seperti itu. Itu wujud kolaborasi kita bahwa orang tua murid itu harus tahu apa kegiatan anaknya di sekolah, mendampingi syukur-syukur di rumah itu bertanya, hari ini kegiatannya apa? Nah, tapi ya memang background orang tua berbeda-beda kan Bapak Ibu, maklum sekali karena tingkat pendidikan, mungkin mata pencaharian berbeda-beda juga, dan perhatian orang tua juga berbeda karena kesibukannya, karena pendidikannya. Untuk misi sekolah SD Negeri 1 Bago tadi sudah ada, bahkan ini tadi seperti ada menambah ya, berkarakter dengan cara proses yang seperti tadi luar biasa yang difasilitasi oleh Bapak Yayan. Nah, tujuannya sudah tepat berjalan dengan baik. Bapak Yayan sudah memfasilitasi Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah, warga sekolah SD Negeri 1 Bago untuk bisa merumuskan visi misi sekolah di masa yang akan datang, atau bahkan untuk saat ini disilahkan begitu. Karena memang visi dan misi sekolah itu awalnya didapatkan dari harapan-harapan Bapak Ibu Guru semua dan juga latar belakang sekolah. Misalkan ini di sekolah sini mata pencarian orang tuanya banyak petani. Nah, nanti mungkin bisa dimasukkan dengan cara masuk ke misi itu ada pertaniannya, karena memang latar belakang mungkin di sini hanya yang bertani. Disilahkan, mungkin ada seperti daerah pelosok Rejo atau mana itu karena banyak membuat anyaman, bisa itu dimasukkan dalam di situ. Karena memang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan murid kita seperti itu, oke? Semestinya, let's go quote of the day ya. Semestinya mendidik harus dengan ikhlas, selebihnya serahkan kepada yang di atas, guys. Iya, luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa untuk diskusi kita kali ini cukup. Ada yang sudah sangat-sangat luar biasa bersamai kita bersama mencapai tujuan bersama. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.